Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya buat teman-teman dan para pelajar, mungkin itu mahasiswa ataupun umum dan yang lainnya. Di video pertama saya kali ini adalah pembahasan tentang materi TOEFL. Untuk materi yang saya akan bahas ini yaitu menggunakan aplikasi JTOEFL ya. Kalian bisa download di internet dan tentunya untuk menggunakan versi penuh silahkan kalian kontak di bagian bisa dilihat di About Us, kalian klik aktivasi di sana. Nanti kalian ada langkah-langkah yang harus kalian lakukan untuk melakukan aktivasi. Baik, untuk di materi pertama kali ini saya akan memulai dengan asah materi yaitu listening. Yang kunci yang pertama itu focus on the last dialogue. Oke, sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Panji. Saya sebetulnya seorang guru bahasa Inggris, namun di sela-sela mengajar saya menyempatkan diri untuk berbagi ilmu dan juga untuk memberikan pengalaman-pengalaman tentang bagaimana kita cara untuk menjawab tes TOEFL. Oke, kita langsung saja masuk ke materi pembahasan yang pertama. Untuk TOEFL itu ada 3 ya. Yang pertama ada listening, yang kedua ada reading, yang ketiga ada structure. Untuk di video kali ini kita akan membahas tentang listening dulu. Oke, untuk materi yang pertama kita mempunyai focus on the last dialogue atau fokus pada percakapan terakhir. Di listening TOEFL ini sering sekali narator dia selalu menanyakan dialog terakhir dari sebuah file audio. Bisa kalian lihat di sini, teman-teman lihat. Oh, belum ada suaranya ya. Kita lihat di dalam skripnya, yang pertama si man ini bilang, Billy really made a big mistake this time. Kemudian kata si woman, yes, he forgot to run in his research paper. Lalu yang ditanyakan si narator adalah, what does the woman say about Billy? Apa yang si wanita katakan tentang si Billy itu? Nah, kata si wanita itu, dia lupa menyerahkan karya ilmiahnya. Lalu di opsinya bisa kalian lihat, it was the first time he made a mistake. Tidak ya, dia tidak menyatakan ini pertama kalinya si Billy melakukan kesalahannya. He forgot to write his paper. Di sini pernyataannya ini lupa untuk menyerahkan, bukan lupa untuk menulis. Kemudian yang C, he turned in the paper in the wrong place. Dia menyerahkan karya ilmiahnya pada tempat yang salah. Bukan karena dia hanya lupa. Dan kemudian yang terakhir, he didn't remember to submit his assignment. Dia tidak ingat untuk mengumpulkan tugasnya. Jadi untuk yang contoh soal ini sudah barang tentu itu jawabannya yang D ya, yang D. Oke, kita lihat satu contoh lagi. Oh, sudah ya. Oke, kita langsung masuk ke materi. Oke. Yang untuk nomor soal yang pertama. Number 1. How soon will you be leaving? I'm on my way now. What does the man mean? Untuk di pertanyaan yang pertama, kita bisa lihat dari skripnya. Number 1. How soon will you be leaving? I'm on my way now. What does the man mean?
Kata si wanitanya itu, how soon will you be leaving? Kemudian si man-nya itu menjawab, I am on my way now. Kapan kamu akan segera pergi? Kata si woman-nya itu. Kemudian kata si man-nya itu, I am on my way now. Saya sekarang sedang berada di jalan. Berarti apa yang dimaksudkan si man-nya itu? Berarti yang dimaksudkan si man-nya itu, he is leaving now. Berarti jawabannya yang A. Kita klik yang A ya. Info buat teman-teman, kita akan lihat jawabannya nanti di sesi di terakhir ya. Sekarang kita fokus dulu untuk menjawab soal. Oke, kemudian yang nomor 2. Number 2. Was Steve able to get into the house? I left the door unlocked for him. What does the woman assume Steve did? Oke, untuk di yang nomor 2 kita lihat di skripnya. Was Steve able to get into the house? Apakah si Steve ini bisa masuk ke rumah? Kata si laki-lakinya. Kemudian si wanitanya menjawab, I left the door unlocked for him. Saya membiarkan rumah tidak terkunci untuk him, untuk si Steve. Kemudian naratornya bertanya, what does the woman assume Steve did? Apa yang si wanita asumsikan tentang si Steve? Kita tahu bahwa si wanita itu membiarkan pintu rumahnya tidak terkunci. Berarti untuk yang soal nomor 2, kita lihat opsinya he locked the door. Bukan ya, karena dia itu tidak mengunci rumahnya. He tried unsuccessfully to get into the house. Dia mencoba dan tidak berhasil untuk masuk ke dalam rumah. Tidak, karena dia tidak mengunci rumahnya. He was able to open the door. Dia bisa membuka pintu. Ya, berarti kita lihat berdasarkan dari penjelasan di atas, unlock berarti tidak terkunci. Berarti si Steve ini dia bisa masuk ke rumahnya. Berarti nomor 2 jawabannya yang C ya. Yang C. Oke, kemudian kita lanjut ke nomor 3. Number 3. The dinner special is roast turkey with mashed potatoes and gravy and apple pie for dessert. That doesn't sound good to me. What does the woman mean? Oke, kita ulangi lagi sekali lagi. Number 3. The dinner special is roast turkey with mashed potatoes and gravy and apple pie for dessert. That doesn't sound good to me. What does the woman mean? Ini tentang antara si laki-laki dan perempuan. Si laki-laki ini dia bertanya adalah, the dinner special is roast turkey with mashed potatoes and gravy and apple pie for dessert. Kemudian si wanita ini menjawab, that doesn't sound good to me. Si laki-laki ini menawarkan dinner spesial dengan berbagai menu. Namun si wanita ini menjawabnya, that doesn't sound good to me. Itu kedengarannya kurang baik untuk aku. Dan yang ditanyakan si narator, what does the woman mean? Apa yang dimaksud dari si wanita ini? Kita lihat langsung ke opsinya. Untuk yang A, she doesn't like to listen to turkeys. Dia tidak suka mendengarkan to turkeys. Bukan ya, dia bukan tidak suka. Verb sounds itu bukan berarti dia tidak suka mendengarkan, tapi dia tidak suka apa yang ditawarkan dari si laki-laki tersebut.
Kemudian yang kedua, she thinks the dinner sounds special. Tidak juga ya, karena di sini sudah ada doesn't yang menandakan bahwa dia tidak suka. Yang C, she especially likes the roast turkey. Dia menyukai turki turki panggang ya, semacam makanan. Sudah barang tentu dia di sini ada doesn't, berarti dia tidak suka. Berarti apa yang dimaksud si wanita di sini adalah dia tidak suka apa yang ditawarkan oleh si pria tersebut berbagai menu. Berarti jawabannya adalah yang D. She would prefer a different dinner. Dia lebih memilih makan malam yang beda dari yang ditawarkan si laki-laki tersebut. Berarti jawabannya adalah yang D ya. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Number 4. Could you help me with my physics homework tonight? I'm really having trouble with it. Sorry, I'm busy tonight. What does the man imply? Oke, sekali lagi. Number 4. Could you help me with my physics homework tonight? I'm really having trouble with it. Sorry, I'm busy tonight. What does the man imply? Oke, kita langsung lihat di skrip. Di skrip ini katanya si woman ini, could you help me with physics homework tonight? I am really having trouble with it. Kata si wanita, bisakah kamu membantu PR fisikanya malam ini? Dia kesulitan dengan si PR tersebut. Kemudian kata si man-nya ini, sorry, I am busy tonight. Maaf, saya sedang sibuk malam ini. Kemudian kata si naratornya, apa yang si man-nya ini imply? Apa maksud dari si laki-laki tersebut? Berarti dari dialog ini dia sudah jelas ya. Si woman-nya ini dia minta bantuan, namun sayangnya si man-nya ini dia sibuk untuk malam ini. Kita langsung lihat ke opsinya. He will busy with her homework tonight. Bukan ya, si laki-lakinya itu tidak ada keterangan bahwa dia sibuk karena PR-nya. Berarti bukan yang A. Kemudian yang B, he can't help her tonight. Benar ya, karena dia sedang sibuk malam ini. Berarti kita langsung masukkan yaitu jawabannya B. Kenapa yang C salah? He is sorry he can't even ever help her. Dia menyesal dia tidak pernah menolong dia. Ini sebetulnya di luar konteks ya, karena tidak ada pernyataan bahwa dia tidak pernah membantu si wanita tersebut. Bukan ya. He will help her with her physics. Dia akan membantu si wanita tersebut dengan PR fisikanya. Ini juga bukan, karena sudah jelas-jelas dia mengatakan sorry, yang berarti dia menyatakan tidak bisa. Berarti nomor 4 itu jawabannya yang B ya. Oke. Langsung kita masuk ke nomor 5. Nomor 5. Number 5. What did you think of Professor Martin's lecture on the migratory habits of whales? I couldn't keep my eyes open. What does the woman mean? Oke, sekali lagi. Number 5. What did you think of Professor Martin's lecture on the migratory habits of whales? I couldn't keep my eyes open. What does the woman mean? Oke, kita langsung lihat skripnya. Kata si Melia itu, what did you think of Professor Martin's lecture on the migratory habits of whales? Apa yang kamu pikirkan mengenai dosen Profesor Martin? Kemudian kata si woman-nya itu, I couldn't keep my eyes open. Saya tidak bisa
tidak bisa membuat mata saya tetap terbuka. Berarti kayaknya dia ini sedang tidur ya. Sedang tidur sepertinya. Kemudian kata si narator, what does the woman mean? Apa yang si wanita maksud? Kita lihat di opsinya, her eyes hurt. Matanya terluka. Nggak ada ya, di sini nggak ada keterangan bahwa matanya terluka. Dia hanya menerangkan bahwa dia kesulitan untuk membuka matanya. Kemudian yang B, she thought the lecture was great. Tidak juga ya, karena ketika perkuliahan si wanita ini justru sepertinya tidur ya, karena sulit untuk membuka mata. Yang C-nya itu the class was boring. Kelasnya itu membosankan. Nah, kita lihat di sini ada keterangan bahwa I couldn't keep my eyes open. Saya tidak bisa menjaga mata saya terbuka. Berarti ada kemungkinan di sepanjang perkuliahannya ini dia tidur. Kenapa? Karena dia tidur. Kemungkinan karena si kelasnya itu atau perkuliahannya itu boring atau membosankan. Jadi nomor 5 jawabannya yang C. Sekarang kenapa yang D salah? She didn't want to watch Professor Martin. Di sini nggak ada keterangan ya. Kenapa dia tidak ingin melihat si Profesor Martin ya. Berarti yang nomor 5 jawabannya yang C. Oke. Masukkan di sini. Oke, sekarang yang nomor 6. Oke, yang nomor 6 kita dengarkan dulu audionya. Number 6. Have this month's bills been paid, or is that something we need to take care of now? I paid the phone and electricity, but not the credit cards. What does the man mean? Oke, sekali lagi. Number 6. Have this month's bills been paid, or is that something we need to take care of now? I paid the phone and electricity, but not the credit cards. What does the man mean? Oke, kita lihat di skripnya. Kata si woman-nya itu, have this month's bills been paid, or is that something we need to take care of now? Apakah tagihan bulanannya sudah dibayar atau ada sesuatu yang harus kita perlu perhatikan? Kemudian kata si man-nya ini, I paid the phone and electricity. Saya telah membayar tagihan listrik dan tagihan telepon. Namun tidak dengan kartu kredit. Nah, berarti di sini kita lihat bahwasanya si cowoknya ini atau si man-nya ini dia hanya baru membayar tagihan listrik dan telepon, namun tagihan kartu kredit dia belum bayar. Jadi di nomor 6 ini kita cari jawabannya. Yang A, not all the bills have been paid. Belum semua tagihan dibayar, ya. Berarti jawabannya yang mana? Yang A. Karena hanya phone dan electricity-nya saja yang sudah dibayar, namun belum dengan kartu kreditnya. Kenapa yang B salah? They don't have enough credit to pay the bills. Di sini dia tidak ada keterangan ya bahwa dia ini tidak mempunyai uang yang cukup untuk membayar tagihan. Yang C, what he said on the phone was not credible. Bukan juga ya. Dia tidak membahas apakah yang dia katakan di telepon ini credible atau bukan. Yang D, use a credit card to pay some of the bills. Bukan juga ya. Di sini nggak ada keterangan si laki-laki ini menggunakan kartu kredit untuk membayar tagihan. Berarti nomor 6 jawabannya yang A. Oke. Kita lanjut ke nomor selanjutnya yaitu nomor 7. Silakan bisa teman-teman dengarkan dulu. Number 7. Will you be able to get back from running all your errands by 4 o'clock? I'll be back as quickly as I can.
What does the woman say that she'll do? Oke, sekali lagi ya. Silakan teman-teman perhatikan audio listeningnya. Number 7. Will you be able to get back from running all your errands by 4 o'clock? I'll be back as quickly as I can. What does the woman say that she'll do? Kita lihat di skripnya. Kata si man-nya itu, will you be able to get back from running all your errands by 4 o'clock? Bisakah kamu kembali pada pukul 4? Kemudian kata si woman-nya ini, I will be back as quickly as I can. Saya akan kembali secepat yang saya bisa. Kemudian yang kata si naratornya yang tanyakan nih, what does the woman say that she will do? Apa yang si wanita katakan bahwa yang akan dia lakukan? Oke, kita lihat dari teks ini katanya si man-nya ini, kamu bisa gak kembali lagi pada pukul 4? Kata si wanita, saya akan kembali secepat yang saya bisa. Kita lihat di opsinya, she will call back quickly. Ini yang ditanyakan itu dia bukan menelepon balik ya, tetapi dia pulang kembali. Kemudian yang B-nya ini, she will definitely be back by 4. Dia akan pasti kembali pada pukul 4. Di sini juga tidak ada keterangan bahwa dia akan kembali pukul 4 karena dia bilang dia akan kembali secepat yang dia bisa. Mungkin ada dua kemungkinan, dia bisa kembali sebelum pukul 4 atau dia kembali lebih dari jam 4. Yang C, she will give it back by 4. Dia akan mengembalikannya pada pukul 4. Nah, di sini juga salah. Kenapa? Karena dia tidak ada keterangan bahwa dia akan mengembalikannya pada pukul 4. Nah, sudah tentu jawabannya ini yang D. Kenapa yang D? She will try to return fast. Dia akan mencoba untuk kembali secepatnya. Kenapa? Karena di skripnya ini dia bilang, saya akan kembali secepat yang saya bisa. Berarti nomor 7 itu jawabannya yang D ya teman-teman, yang D. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 8. Silakan teman-teman dengarkan dulu audionya. Number 8. Have you seen Tim? I really need to talk with him about the phone bill. Well, he was here just a minute ago. What does the woman say about Tim? Oke, satu kali lagi. Number 8. Have you seen Tim? I really need to talk with him about the phone bill. Well, he was here just a minute ago. What does the woman say about Tim? Oke, kita lihat di skripnya teman-teman. Oke, di skripnya ini, kata si man-nya ini, have you seen Tim? I really need to talk with him about the phone bill. Sudahkah kamu bertemu Tim? Saya sangat butuh untuk berbicara dengan dia tentang tagihan telepon. Kemudian kata si woman-nya ini, well, he was here just a minute ago. Dia baru saja di sini 1 menit yang lalu. Nah, berarti di sini ini keterangannya ini si Tim ini sudah gak ada lagi ya di sana. Dia barusan ada sekitaran 1 menit yang lalu. Dan si naratornya bertanya, what does the woman say about Tim? Apa yang si wanita katakan tentang si Tim? Kita lihat di opsinya. She hasn't seen Tim. Justru dia melihat ya, karena yang si ceweknya ini katakan dia baru saja di sini 1 menit yang lalu. Kemudian yang B, Tim was there only for a moment. Di sini juga tidak ada keterangan bahwa si Tim ini cuma ada di sana hanya sebentar ya. Yang dia katakan ini
Si Tim ini baru saja ada tadi sekitaran 1 menit yang lalu. Nah, kemudian yang C, Tim was around a short time ago. Tim ada sekitaran 1 menit yang lalu. Ya. Berarti jawabannya ini yang C, ya. Yang C. Kenapa yang D salah? Tim will return in a minute. Di sini si wanita ini tidak mengatakan bahwa si Tim ini akan kembali sekitaran 1 menit lagi ya. Artinya yang nomor 8 ini jawabannya yang D ya. Sorry, yang C. Tim was around a short time ago. Oke, next. Di nomor 9, kita dengarkan dulu audionya. Number 9. There's a car parked in my spot, even though the sign says that this space is reserved. I guess we'll have to park somewhere else. What does the woman mean? Oke, sekali lagi. Number 9. There's a car parked in my spot, even though the sign says that this space is reserved. I guess we'll have to park somewhere else. What does the woman mean? Oke, di nomor 9 ini kita lihat dulu di skripnya. Kata statementnya ini, there is a car parked in my spot even though the sign says that this space is reserved. Ada mobil yang terparkir di tempat dia meskipun sudah ada tanda bahwa tempat parkir ini sudah dipesan. Kemudian kata si woman-nya ini, I guess we will have to park somewhere else. Saya rasa kita harus parkir di tempat yang lain. Yang ditanyakan si narator, apa maksud dari si wanita? Kita langsung lihat ke opsinya. She doesn't like the place he choose. Dia tidak suka tempat parkir yang dia pilih. Tidak ada keterangan ya. Dia hanya mengatakan bahwa sepertinya dia harus mencari tempat parkir lain karena memang ada mobil di situ. Yang B, she doesn't want to get into the car. Bukan juga ya. She doesn't want to get into the car. Malahan dia ini sedang berada di dalam mobil. Yang ketiga, she is glad the spot is reserved. Dia senang bahwa si slot parkirnya itu sudah dipesan. Bukan juga ya. Nah, kemudian yang D kita lihat. They can't park the car there. Mereka tidak bisa parkir mobilnya di sana. Berarti jawabannya sudah barang tentu yang D. Kenapa yang D? Karena si wanitanya bilang kita harus parkir di tempat lain. Kenapa? Karena parkirannya itu sudah ada diisi, jadi mereka tidak bisa parkir di sana. 9D. Dan yang nomor terakhir. Kita lihat yang nomor terakhir. Number 10. Do we have enough food for all the guests who are attending the reception this evening? The refrigerator's about to burst. What does the man mean? Oke, sekali lagi. Number 10. Do we have enough food for all the guests who are attending the reception this evening? The refrigerator's about to burst. What does the man mean? Oke, kita lihat di skripnya. Kata si woman-nya ini, do we have enough food for all the guests who are attending the reception this evening? Apakah kita punya cukup makanan untuk seluruh tamu? Kata si laki-lakinya ini, the refrigerator's about to burst. Si kulkasnya itu hampir-hampir meledak. Nah, dan si narator, apa yang dimaksud dari si man-nya ini? Kira-kira di sini si kulkasnya ini apakah meledak atau ada sesuatu di dalamnya? Ya, berarti ini kalimatnya dia bukan berarti benar-benar bahwa kulkasnya akan meledak, tetapi di dalam kulkasnya itu saking penuhnya makanan sampai-sampai katanya itu bisa meledak karena dipenuhi oleh makanan. Jadi
Kita lihat di opsinya. She doesn't like the place. Sorry, there is plenty to eat. Ada banyak makanan untuk dimakan. Berarti benar ya jawabannya yang A, karena kata si man-nya ini makanannya ini hampir bikin si kulkasnya ini meledak ya. Oke, kenapa yang B salah? The refrigerator is broken. Kulkasnya rusak. Tidak juga ya. Di sini dia bukan menyatakan kulkasnya ini rusak, tetapi karena saking banyaknya makanan. Yang C, the food isn't in the refrigerator. Makanan tidak berada di dalam kulkas. Bukan juga ya. Yang D, he is not sure if there is enough. Dia tidak yakin jika ada makanan cukup. Justru di sini dia menyatakan bahwa si kulkasnya ini hampir-hampir meledak, menandakan bahwa banyak sekali makanan di kulkasnya. Berarti nomor 10 itu jawabannya yang A ya. Oke. Setelah seluruh jawaban kita masukkan, kita akan lihat apakah jawaban yang kita masukkan sudah betul ya, teman-teman. Kita lihat melalui correction di sini. Oke, 1, 2, 3. Oke, good. Jadi seluruh jawabannya sudah tepat ya teman-teman. Jadi untuk yang kunci yang satu ini, teman-teman harus ingat focus on the last dialogue. Fokus di dialog terakhir ya. Teman-teman, untuk materi listening kali ini cukup sekian. Insya Allah di video selanjutnya saya akan menyampaikan di materi yang selanjutnya, yaitu materi structure ya, di materi structure. Oke, teman-teman, jika teman-teman suka dengan video pembahasan ini, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua ya. Dan juga jikalau ada teman-teman yang ingin mencoba aplikasi ini, teman-teman bisa mengunduh di internet dengan nama G2FOL ya. Dengan nama G2FOL. Ya, G2FOL. Jangan lupa untuk menggunakan versi penuh ini, teman-teman bisa diklik di About Us, kemudian teman-teman klik aktivasi, dan nanti di sana ada tahapan-tahapan bagaimana cara mengaktifkan aplikasi latihan TOEFL ini secara penuh ya. Oke, terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Sampai bertemu kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.